Jujur adalah suatu kebajikan inti lah ya, dan fondasi bagi kehidupan seseorang yang baik. Melahirkan sebuah kepercayaan terhadap hubungan dengan siapa saja lah ya, sehingga terciptalah hubungan yang sehat. Jadi kejujuran itu bukan hanya tentang kita menghindari kebohongan, akan tetapi juga mencakup integritas, transparansi, dan konsistensi dalam perkataan dan tindakan. Sehingga mau gak mau lah ya, kejujuran adalah sikap yang harus dipupuk karena membawa kebaikan loh Kak, kedamaian batin ya kan, dan rasa hormat pada diri sendiri serta orang-orang lain. Itulah manfaatnya kita yang jujur. Nah, kalau ngomongin jujur, saya punya kisah epik nih Kak, yang mungkin tidak pernah akan saya lupakan. Sehingga kelak saya akan mengujang terkait kisah fakta ini buat anak-anak saya kelak, agar supaya kita punya sikap dan perkataan yang jujur. Nah, kisah ini pada tahun 2002 lah ya, kalau tidak salah. Jadi saya mesti bilang jujur itu karena jaminannya adalah ilmu saya, pikirku karena itu, yakni ketika kiaiku bertanya, yakni kepada para seluruh santri lah ya yang ada di kelas, mungkin berjumlah pada waktu itu santri itu kisaran 20-an santri lah. Nah, ini pagi hari berangkat ngaji, berasa agak kurang nyaman. Pasalnya semalam ada salah satu santri ketahuan rokok di dalam pondok. Dan bukan cuma saya lah yang punya perasaan nggak enak, melainkan semuanya pun sama nggak enak. Pasalnya Pondok Bajat itu punya tradisi, misal sepondok itu ada satu santri saja yang salah, ketahuan melanggar aturan pondok, dan ketahuannya itu langsung oleh Mbah Bajat, Mbah Yai. Maka yang dimarahin itu semuanya, ngeri gak dah? Waktu menunjukkan pukul 7 pagi lah ya, ngaji pun segera dimulai. Kiai masuk kelas, semuanya pun merunduk dan siap dimarahin. Dengan nada tegas, Majid bertanya, "Cah awah muka beh, sopo sing isi rokokan? Cung." Jadi di antara kalian yang masih ngerokok siapa, angkat tangan. Semua diam, mungkin punya rasa yang sama lah ya dengan saya, takut ditilik. Padahal semua santri yang sekelas dengan saya yang berjumlah 20-an lah ya, 20-an anak. Ya paling 2 anak kayak yang nggak rokok. Tapi semua nggak pada berani buat tangan-tangan. Dalam hati saya berkata hanya, wah, kalau saya nggak jujur atau nggak berani ngakuinya, lah apa gunanya ilmu yang saya pelajari? Apalagi ini yang nanya langsung Romo Yai dulu. Ya saya angkat tangan dong. Saya Mbah, saya ngerokok Mbah. Mohon maaf saya ceritakan ini bukan berarti saya mensanksikan lah ya kejujuran teman-teman saya yang lain, itu bukan. Ini sekedar cerita saja lah ya, tahadus binikmal. Nah, dengan saya mengacungkan tangan, saya kira ada yang ngikutin, ternyata nggak ada. Menunggu lagi lah ya acungan berikutnya, ternyata ada nih teman saya yang sekampung dengan saya juga di belakang. Ini ngacung juga. Akhirnya di situ saya dibentak oleh Mbah Yai ya, "Kamu ngerokok atau Mbak?" "Mbah, pulang ngerokok Mbah." "Soli sekarang iya maghrib." Setelahnya, "Ikro surat Yasin sebanyak 41 kali." Jam 8 pagi guys, nyampe maghrib saya sholat. Coba kalau dihitung berapa rakaat tuh, hampir 500 rakaat lebih. Pernah sampean sholat segitu banyak ya? Batinku lah ya pada waktu itu, teman-teman asik bener ya kan ngelakuin kesalahan tapi nggak pada mau ngaku itu loh. Lah ya kalau nggak ngeledekin, lah ini pada ngeledekin saat wajibnya sholat berjamaah ya kan, ketemu panen pahala, ya ketawa aja pada waktu itu. Nah, dari situlah saya merasakan nggak ada kendala sedikit pun di diri saya, baik lahir maupun batin saya. Nah, sekarang saja lah ya saya baru sadar bahwa semua ada dalilnya. Artinya ada 3 poin yang saya dapat. Nikmatnya bersikap jujur ya kan, dan seumur hidup kita mesti bisa sholat sebanyak itu. Dan yang terakhir itu ada amalan yang sarananya untuk semua hajat, yakni dengan menggunakan wasilah surat Yasin tadi sebanyak 41 kali. Ada.
Jadi luar biasa Kang hukuman dari Romo Yai itu loh. Gak sembarangan lah ya, gak sembarangan beliau itu menghukuminya gitu. Di situ ada siri tersendiri Lili. Jadi udahlah ya, semoga dapat memetik pelajaran apa yang sudah terurai dan kisah ini tetap saya dedikasikan untuk anak-anak saya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.